buat semuanya. Tuhan berkati kita semua untuk pagi ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu bagi kami. Hingga hari ini Tuhan, Engkau memberkati kami. Tuhan, kami mau belajar hari ini. Biarlah pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kehidupan kami. Kami boleh menjadi anak-anak yang lebih baik, jadi anak-anak yang lebih takut akan Tuhan. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Nah, anak-anak kelas 4, kita sudah masuk ke tema 1, subtema 2, pembelajaran yang pertama dan yang kedua, tentang kebersamaan dalam keberagaman. Nah, untuk pembelajaran 1 dan 2 ini, kita akan masih belajar tentang gagasan pokok. Masih ingat kan apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah gagasan yang merupakan inti pembahasan dari suatu paragraf. Kemudian nanti kita juga akan belajar tentang bunyi, lalu menjalin kebersamaan, bagaimana cara menjalin kebersamaan. Kemudian yang ketiga, kita akan melihat beberapa formasi tari bengong jompa. Oke, kita masuk ke pembelajaran yang pertama tentang ide pokok. Nah, ini ada di buku teks tema 1-mu, kalau tidak salah di halaman 75. Judulnya bekerja sama dalam keberagaman. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Pulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Nah, ini adalah satu paragraf, ya. Ini adalah satu paragraf yang terdiri dari beberapa kalimat. Nah, setelah membaca paragraf ini tadi, kira-kira paragraf ini membahas apa? Ayo, membahas tentang Edo dan kelima temannya. Apa yang akan dilakukan Edo dan kelima temannya? Mereka mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Jadi ide pokoknya itu adalah tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Ya, tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Nah, itu adalah ide pokoknya. Ya. Nah, masih ingat kan teacher pernah bilang kalau ide pokok itu dijelaskan lagi, ya, dijelaskan di dalam gagasan pendukung, dijelaskan di dalam kalimat-kalimat penjelas, dijelaskan, ya, di gagasan-gagasan berikutnya atau kalimat-kalimat berikutnya. Nah, karena ide pokoknya adalah tugas, ya, ada kata tugas di situ. Nah, lihat di kalimat berikutnya. Ada tidak kalian baca tugas apa saja yang dikerjakan oleh Edo dan teman-temannya? Mari kita lihat bersama-sama ya. Nah, tugasnya ada yang menyiapkan peralatan. Nah, mereka masing-masing menyiapkan peralatan. Itu tugas utamanya. Ya, tugas utamanya adalah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Ya, itu tugas utama mereka. Jadi, ide pokok tentang tugas tadi itu dijelaskan. Tugasnya ngapain? Apa yang harus mereka lakukan di dalam tugas tersebut? Kasih tahu. Oh, tugas mereka harus menyiapkan peralatan masing-masing. Nanti dibagi-bagi. Ini siapin ini. Ya. Nah, teman-temannya itu dibagi tugas untuk menyiapkan peralatan. Yang pertama, Lani dan Siti. Lani dan Siti itu tugasnya apa? Membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Nah, dikasih tahu. Ya, dikasih tahu di gagasan penjelas. Ya, di gagasan pendukung. Nah, tugasnya si Siti dan Lani membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Ya, tadi di pokoknya itu tentang tugas melakukan percobaan. Jadi dikasih tahu, dijelaskan tugasnya itu apa. Ya, selain si Siti dan si Lani ada juga tugas si Beni dan si Udin. Tugasnya apa? Membawa benang kasur. Nah, Beni bawa benang kasur, si Udin juga bawa benang kasur. Nah, itu tugasnya mereka. Ya, kemudian mereka melakukannya di mana? Mereka melakukannya di halaman depan rumah. Jadi dijelaskan
tempatnya di mana. Ya, di sini tidak dikasih tahu ya kapan, boleh ditambah kapan dilaksanakan ya. Nah, itu harus jelas dikasih tahu di gagasan pendukung. Jadi gagasan pendukung itu gagasan pendukung itu menjelaskan ide pokok. Ide pokok itu dijelaskan di gagasan pendukung. Ya. Nah, kemudian mereka melakukannya secara bersama-sama. Mereka melakukannya secara bersama. Kasih tahu lagi, tadi udah dilakukan di halaman depan rumah. Jadi, bersama-sama. Sama-sama. Ya. Nah, ini tentang ide pokok dan gagasan pendukung. Ingat, ide pokok itu adalah inti dari semuanya. Dari para inti, intinya apa? Nah, ini intinya tentang tugas melakukan percobaan. Ya, tugas melakukan percobaan tentang bunyi. Nah, itu intinya, itu gagasan pokoknya. Gagasan pendukungnya tadi, nah, dari pulang sekolah mereka sampai melakukan percobaan. Itu gagasan pendukungnya ya. Nah, sudah? Sudah mengerti sampai di sini? Nah, kemudian ya, kalian sudah belajar kan tentang bunyi, bagaimana bunyi itu sampai di telinga. Ayo, masih ingat enggak? Nah, bunyi sampai di telinga karena telinga itu merupakan indera pendengar manusia. Itu tugasnya telinga. Jadi kalau tidak ada telinga atau mungkin telinga kita kurang berfungsi dengan baik, kita akan kesulitan mendengar bunyi atau mendengar suara. Nah, sebagai contoh, ya teacher akan memberitahu bagaimana sih bunyi itu bisa sampai ke telinga kita. Misalnya gini, ada seorang anak sedang belajar bermain gitar, ya, bermain musik, ya. Mungkin besoknya dia mau tampil di gereja kali ya, menyanyikan lagu untuk Tuhan. Nah, bagaimana bunyi gitar itu bisa sampai di telinga di telinga anak itu atau telinga orang lain? Nah, ketika anak itu memetik gitarnya, ya, gitarnya kan bergetar. Nah, getaran itu menghasilkan apa? Gelombang bunyi. Nah, gelombang bunyi itu akan sampai di daun telinga. Ya, daun telinga. Daun telinga itu uh, yang ini bagian telinga yang nampak dari luar nih, daun telinga ya. Jadi ini akan ditangkap oleh daun telinga gelombang bunyi itu. Nah, ketika ditangkap, nanti gelombang bunyinya akan diteruskan ke dalam telinga bagian dalam. Nah, di dalam telinga bagian dalam itu nanti ada namanya gendang telinga. Gendang telinga itu nanti yang akan meneruskan bunyi. Yang meneruskan bunyi sampai ke bagian telinga yang lain, nanti baru bunyi itu sampai ke sampai masuk ke dalam sampai kita bisa mendengar bunyi ya. Jadi kita bisa mendengarkan, oh ini bunyi anak kucing, oh ini bunyi anak cicak, oh ini bunyi maminya mau manggil kamu. Nah, ya. Nah, jadi bunyi itu sampai ke telinga ya melalui daun telinga. Daun telinga lalu masuk ke ada saluran, sebenarnya ada saluran, kamu bilangnya daun telinga. Sebenarnya dari masuk ke dalam itu ada salurannya ya, ada salurannya lalu masuk ke gendang telinga. Gendang telinga ini memproses lagi gelombang bunyi itu sampai ke otak kita ya, butuh banyak proses ya. Nah, lalu nanti teacher akan kasih tugas, kamu bisa baca di buku SPS IPA bagaimana cara menjaga kesehatan telinga kita sebagai indera pendengar. Karena telinga itu sangat penting. Telinga itu sangat penting agar kita bisa mendengar bunyi atau mendengar suara orang lain. Oke? Nah, ini tadi gendang telinganya. Oke. Nah, kamu sudah melakukan tugas tari, ya kan? Tari bungong jumpa. Sebenarnya tari bungong jumpa ini tidak dilakukan secara sendiri, dilakukan secara berkelompok. Tapi karena situasi sedang pandemi, jadi kamu boleh melakukannya secara sendiri di rumah. Nah, ini ada beberapa formasi gerakan dari tari bungong jumpa.
ada yang lurus, ada yang berbentuk huruf V, ya. Kemudian ada formasi berbentuk lingkaran dan ada formasi berbentuk zigzag, ya, secara berpasangan. Ya, formasi ini tidak bisa dilaksanakan karena kita sedang pandemi, jadi kamu melakukan tugas harimu dengan sendiri. Ya, namun yang paling penting kamu tetap mempelajari tari daerah di rumah masing-masing, karena jika kita tidak mempelajari tari daerah, siapa lagi yang mempelajari, coba? Nanti kalau tidak mempelajari, budaya Indonesia bisa punah, bisa hilang, ya. Nah, akan sangat disayangkan jika budaya kita sudah hilang. Nah, kita akan mempelajari kebudayaan beberapa daerah tentang rumah adat, ya. Nah, di sini teacher akan bantu kamu melihat beberapa contoh rumah-rumah adat yang ada di Indonesia, ya. Nah, rumah adat yang pertama adalah rumah adat Tongkonan, ya. Nah, kamu sudah pasti pernah lihat rumah Tongkonan. Rumah Tongkonan ini berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan, ya, rumah adat Toraja. Nah, rumah adat Toraja ini bentuk atapnya yang sangat menarik, yaitu menjulang tinggi bagian kiri dan bagian kanan. Ya, bagian atapnya menjulang tinggi ke langit, ya. Nah, itu rumah adat Tongkonan. Yang kedua adalah rumah gadang. Nah, ini salah satu rumah adat yang paling terkenal di Indonesia, itu rumah gadang, ya. Gambarnya itu hampir ada di seluruh Indonesia Raya tercinta. Nah, karena rumah gadang ini berasal dari Sumatera Barat. Nah, di tempat-tempat makan nasi Padang, jadi lapar kita ada ngomong-ngomong tentang nasi Padang. Nah, di tempat-tempat makan itu biasanya, apalagi rumah makan Padang, biasanya ada gambar rumah gadang. Itu melambangkan ciri khas rumah adat Sumatera Barat, rumah adat orang Minang, ya. Ayo, siapa yang sering makan di rumah nasi Padang, sering pikir adil, ayo. Nah, kemudian ada rumah bolon. Nah, kamu pasti wajib tahu. Kalau tidak tahu berbahaya. Rumah bolon ini adalah rumah adat Sumatera Utara, betul, ya. Rumah bolon itu adalah rumah adat Sumatera Utara, ya. Hampir mirip sih sama rumah Tongkonan yang dari Sulawesi Selatan, tapi rumah bolon itu bagian atapnya runcing, sedangkan rumah Tongkonan itu bagian atapnya agak tumpul sedikit, ya. Nah, satu lagi adalah rumah Selaso Jatuh Kembar. Selaso Jatuh Kembar ini adalah rumah adat dari Provinsi Riau, ya, Provinsi Riau. Nah, untuk rumah adat yang lainnya kamu bisa cari tahu sendiri. Ayo, siapa yang tahu rumah adat berikutnya, ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang kebudayaan di Indonesia, dari dulu sudah ada budaya gotong royong, ya. Contohnya mungkin di daerahmu ada Sikamling, ya, sistem keamanan lingkungan. Ada orang ganti-gantian jaga pos security. Nah, ada juga mungkin kalau masih di pedesaan, orang beramai-ramai membantu seorang warga membangun rumah. Contoh, itu gotong royong. Di gambar ini kamu bisa lihat beberapa penduduk membersihkan lingkungannya secara bersama-sama. Nah, tapi kamu tak perlu pergi keluar untuk bekerja sama. Kamu bisa melakukan kerjasama di lingkungan rumahmu saja. Seperti pada gambar, ibunya memberes-bereskan debu, ayahnya menyedot debu pakai penyedot debu, si kakak laki-lakinya sedang membersihkan jendela, lalu ada adiknya yang perempuan mengelap meja. Nah, sekarang teacher tanya, kira-kira kamu pernah melakukan apa ya di rumah selain makan dan tidur? Hehe. Apakah kamu pernah membersihkan rumah, mencuci piring? Ayo, 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 ayo. Nah, jawab sendiri, ya. Nah, dikarenakan pada musim pandemi ini, kita akan sulit melakukan kerjasama. Nah, sebenarnya kerjasama bisa dilakukan pada saat pandemi ini, ya, pada saat pandemi corona ini, COVID-19 ini, dengan cara kita menjaga kesehatan.
Dengan kita menjaga kesehatan, kita akan mencegah penyebaran virus. Nah, jadi menjaga kesehatan masyarakat dengan kita menjaga kesehatan. Bagaimana cara kita menjaga kesehatan? Nah, yang pertama adalah konsumsi gizi seimbang. Jangan berlebihan ya. Teacher katanya sekarang harus banyak-banyak minum vitamin. Iya sih, boleh, tapi jangan berlebihan juga, ya. Justru mungkin kalau terlalu berlebihan akan berbahaya buat kesehatan kamu sendiri. Jadi tetap jaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan gizi yang seimbang, ya. Tetap konsumsi karbohidrat, vitamin, mineral, protein, ya. Itu sangat penting, ya. Jadi jangan karena di iklan di TV bilang, oh minum vitamin, jangan berlebihan juga, nggak bagus juga kalau berlebihan. Oke, konsumsi gizi seimbang dan jangan lupa berolahraga, ya. Itu yang paling penting sekarang untuk jaga kesehatan di saat pandemi ini. Kemudian, ketika kamu harus pergi keluar saat ada urusan sangat penting, diajak mama atau papa, ketika ini kalau dalam keadaan darurat ya, kamu harus pergi, kamu harus bisa menjaga jarak dengan orang lain, ya, jangan terlalu berdekatan, oke? Nah, kemudian yang wajib jika kamu harus keluar dari rumah, kamu wajib memakai masker. Dengan memakai masker, kamu menghentikan proses penyebaran virus dari tubuh orang lain ke tubuh kamu dan dari tubuh kamu ke orang lain. Jadi kamu mencegah hal itu terjadi. Ya, ini contoh kerjasama yang baik di dalam menjaga kesehatan di saat seperti ini. Ya, oke. Yang berikutnya adalah selalu budayakan cuci tangan pakai air yang mengalir, air yang bersih, dan pakai sabun. Kalau perlu sabun antiseptik, anti kuman. Ya, untuk membersihkan kalau ada kuman atau virus mungkin yang tidak sengaja menempel di tanganmu. Oke, karena tangan kita itu kan kita pakai untuk memegang barang-barang, benda-benda yang kita tidak ketahui, tidak kita sadari, ya kan? Nah, jadi sebaiknya kita mencuci tangan untuk menjaga kebersihan tubuh sama berdoa, kerjasama, sama-sama kita berdoa kepada Tuhan biar masa pandemi ini segera berlalu, semua kita selalu diberikan kesehatan, orang tua kita semua diberi kesehatan, mama kamu, diri kamu, mamanya teacher, dadinya teacher juga, seperti itu, semuanya sehat-sehat, dilindungi Tuhan. Jadi alangkah baiknya setiap pagi kita doakan kita semua yang ada di sini, di Indonesia, di sekolah Sabda Sejahtera, sehat selalu, diberkati Tuhan, dijauhkan Tuhan dari segala penyakit dan segala virus. Berdoa agar kita segera tatap muka karena teacher Adel, teacher Dami, teacher Kari sudah rindu setengah mati dengan kalian. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang rindu, kita kembali ke tugas. Nah, tugas kamu nanti membuat ide pokok, tapi bentuknya seperti ini nanti. Teacher Adel maunya seperti ini. Kayaknya kemarin malam ya, sorry ya, kemarin sore teacher bilang fotokopi aja bukunya, satu lembar aja, yang halaman 76, biar kamu nggak capek nulis. Jadi kamu tinggal menggaris-garis aja, mengkotak-kotakkan ya, buat seperti ini, seperti yang di video teacher sebelumnya itu seperti ini ya buatnya. Nah, paragrafnya itu ada di halaman 76 ya, yang ini paragrafnya. Nah, ini teacher udah udah tandai ini yang ide pokoknya yang ini. Kamu tinggal bikin yang mana gagasan pendukungnya. Yang mana gagasan pendukungnya, lalu kamu tarik garis tanda panah. Nah, ini tanda panah seperti ini, ya kan? Ini ide pokoknya. Teacher bikin ini, teacher tarik. Ini ada tanda panah yang menghubungkan ide pokoknya dengan gagasan pendukungnya, penjelasannya. Ya, nih. Nah, jadi kamu tinggal tarik tanda panah. Melakukan percobaan. Oh, yang mana ya yang melakukan percobaan, penjelasannya di sini mana ya, apa yang harus mereka lakukan ya, apakah menyapu rumah, membersihkan lantai, atau terbang ke langit, ya bisa jadi. Oke, nah itu tugasnya ya, itu tugas pertama. Tugas yang kedua adalah ada di buku SPS. Nah, ini ada soal, kamu tulis ada 2 soal. Nah, jawabannya ada di buku ESPS IPA halaman 101 dan halaman 102.
Teacher jadi salah ya. Bentar ya. Teacher Adel salah menulis halaman. Dikarenakan udah agak tua, jadi ya kadang sering salah menulis, kadang sering lupa-lupa. Maafkanlah Teacher Adel. Jadi agak lama videonya karena Teacher Adel sudah salah menulis halaman. Oh ya, yang ini adanya di halaman 102, maaf. Oke. Ya, ini ada di halaman 102. Ya, 101 dan 102. Oke, yang ini soalnya ditulis, langsung tulis jawabannya ya. Yang tadi, yang ini soalnya jangan ditulis karena kamu sudah fotokopi, tinggal digaris-garis dan nggak terlalu capek. Oke, nah sekian pembelajaran hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ajari kami Tuhan untuk menjaga kesehatan kami, menghargai orang lain, dan juga mencintai diri kami sendiri dan orang-orang di sekitar kami. Namamu kami puji, dan sepanjang segala masa. Amin. Okay, that's all for today. Thank you very much and God bless you. Bye-bye.